Selamat pagi anak-anak kelas 3 yang Miss Rosti kasihi. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Kiranya semuanya tetap semangat, tetap ceria, tetap bersukacita, dan tentunya tetap menjaga kesehatan. Sebelum kita belajar pelajaran agama Kristen pada pagi hari ini, mari semuanya kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh kembali belajar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami yang belajar, anak-anak yang ada di rumah. Tuhan berikan kemampuan hikmat yang daripadamu untuk bisa mengerti pelajaran agama pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan pembelajaran kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Jadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar bab 13. Di sana dilihat buku paketnya halaman 102, mengasihi teman. Anak-anak, ada satu lagu yang menarik sekali, bahkan di bukunya juga ada yang mengatakan bahwa bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, anak-anak, dalam lagu ini sangat menarik sekali bahwa kita ini adalah bersahabat. Siapapun sahabat kita, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Nah, anak-anak harus tahu bahwa dalam persahabatan yang perlu kita lakukan, jalin adalah satu yang namanya kasih. Nah, sebelumnya kita harus ketahui bahwa siapa sih sahabat sejati kita itu? Lihat halaman 105. Sahabat sejati kita sesungguhnya adalah bukan teman kita, bukan orang tua kita, atau bukan adik atau kakak kita. Tapi sahabat sejati kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadikan dirinya sebagai sahabat bagi kita semuanya, bagi Miss Rosti, bagi anak-anak semuanya, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semuanya. Buktinya terbukti, Dia rela mati bagi kita semuanya untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sudah membuktikan bahwa Dia mau berkorban untuk kita semuanya, karena kita adalah sahabat-sahabatnya Tuhan Yesus. Nah, selain Tuhan Yesus, ternyata kita juga punya sahabat di dunia ini, yaitu punya teman di sekeliling kita, di kelas kita. Nah, dalam hal ini kita pun harus banyak belajar. Namanya kita manusia, pasti punya yang namanya satu kesalahpahaman dengan teman dan lain sebagainya. Tapi Miss Rosti akan memberikan contoh. Poin yang pertama, ketika seorang Filemon dan Onesimus, nah kedua orang ini, seorang tuan dan seorang budak yang nama Onesimus ini sudah melakukan kesalahan dan membuat Filemon sakit hati. Akhirnya Onesimus pergi dari rumah, dari tempat Filemon, karena sudah melakukan yang namanya kesalahan. Tapi ketika Filemon ditinggal oleh Onesimus, bertemu dengan Paulus, dan Onesimus pun bertobat, dan Onesimus kembali minta maaf kepada tuannya yang bernama Filemon. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Onesimus kembali minta maaf kepada Filemon. Tapi apa yang terjadi? Filemon menerima Onesimus sebagai sahabatnya dia. Filemon tidak lagi mengingat kesalahan daripada Onesimus, sekalipun Onesimus sudah pernah menyakiti, sudah berbuat salah kepada dirinya sendiri. Nah, anak-anak yang terkasih, ini satu contoh bagi kita. Bagaimana kalau misalnya teman kita sudah pernah menyakiti kita, sudah pernah melakukan kesalahan kepada kita, tapi dia minta maaf kembali kepada kita. Apa yang kita lakukan? Sama seperti Filemon. Filemon menerima dia sebagai seorang sahabat. Anak-anak yang ada di rumah, kiranya kita juga mencontoh seorang Filemon yang menerima sesamanya, temannya, ketika minta maaf. Nah, anak-anak sudah menerima teman gak kalau minta maaf? Kalau minta maaf, oh nggak mau. Tapi tetap harus terima sebagai seorang sahabat. Tadi dalam lagu bahwa kau saudaraku, kau sahabatku, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Kenapa? Kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus mau menerima kita sebagai manusia berdosa, apalagi kita sesama manusia. Nah, anak-anak yang ada di rumah, contoh yang kedua yang Miss Rosti bisa bagikan bahwa seorang sahabat juga saling membuktikan bahwa dia
bertindak membela sahabatnya kalau memang sahabatnya itu benar-benar salah, benar-benar betul gitu loh, tidak salah. Kita harus melindungi sahabat kita. Kita harus ada di samping dia ketika dia mengalami kesusahan, kesulitan, dan lain sebagainya. Contoh Yonatan dan Daud. Nah, Daud dikejar-kejar oleh Saul, hendak dibunuh. Tapi Saul punya anak bernama Yonatan. Saul dan Daud ini, mereka kedua bersahabat. Mereka laki-laki yang kedua bersahabat, saling mengasihi. Nah, ketika Daud dalam bahaya, apa yang dilakukan oleh Yonatan? Yonatan datang memberitahu Daud, bela-belain datang. Dia beritahu bahwa kamu harus pergi karena Saul ayahku akan membunuh engkau. Saul ayahku mau mengejar engkau. Daud pergi. Saudara, anak-anak yang ada di rumah, bahwa Yonatan ini begitu peduli kepada Daud, sampai dia bela-belain datang untuk beritahu Daud bahwa Daud dalam bahaya. Ini adalah bukti kasih yang dilakukan oleh Yonatan kepada Daud sebagai sahabatnya. Dia tidak mau kalau Daud di dalam bahaya, bahkan mengalami yang namanya bahaya. Dia ingatkan Daud untuk pergi dan lari. Anak-anak yang ada di rumah, contoh ini juga bagi kita sangat menarik sekali buat anak-anak juga yang ada di rumah, bahwa ketika teman dalam bahaya kita ingatkan, bahwa ketika teman butuh pertolongan kita harus ada di samping dia supaya teman tidak dalam bahaya, supaya tetap aman. Jadi kita harus peduli dengan teman, dengan sesama kita, sama seperti Yonatan yang begitu peduli kepada Daud sahabatnya. Dia tidak mau Daud dalam bahaya, bahkan Daud dibunuh. Anak-anak yang ada di rumah, dua contoh ini sangat memberikan manfaat bagi kita semuanya, bahwa begitu pentingnya kita memberi maaf, menerima maaf dari teman kita. Yang kedua, begitu pentingnya kita mengingatkan teman ketika teman di dalam bahaya. Jadi jangan lupa ya, kalau ada teman kamu yang lagi dalam bahaya atau lagi dalam kesulitan, kamu ada di samping dia dan mengingatkan dia atau memberikan dia masukan dan nasihat. Ya, tidak mesti kita harus beri dia uang sebanyak mungkin, tapi kita bisa membantu dia dalam komunikasi dengan dia dan bercerita bagaimana dengan dia. Dalam hal ini Miss Rosti akan menyimpulkannya bahwa di dalam mengasihi, kita harus terlebih dahulu mengasihi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sahabat sejati kita. Dalam mengasihi kita tidak boleh pandang bulu, artinya kita bisa pilih-pilih siapa yang saya harus kasihi. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, karena Tuhan Yesus sudah rela berkorban bagi kita sebagai sahabat sejati kita. Dan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, anak-anak yang di rumah, mengasihi sesama, mengasihi teman seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itulah hukum kasih yang pertama dan hukum kasih yang kedua. Kiranya pelajaran pada pagi hari ini boleh memberkati anak-anak semuanya, dan ingat bahwa kasih tetap kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau ada teman yang mau minta maaf yang salah pada kita menerima maaf dari dia, dan selalu mengingatkan teman ketika dalam bahaya, di dalam kesulitan, selalu bersama dengan teman. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.